Jumpa lagi rekan trader Indonesia. Salam jumpa buat rekan trader. Kembali lagi seperti biasa bersama kami Market, menghampirkan trader. Kami selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader. Kami ingin sebelum terjun nanti dalam trading, membuka posisi, rekan trader selalu mempunyai sedikit informasi. Karena tanpa itu rekan trader sangat sulit rekan trader. Dan bagaimana kabarnya rekan trader? Kami berharap rekan trader selalu sukses, dan yang paling utama adalah harus sehat dulu rekan trader. Tanpa sehat sulit untuk kita mencari cuan. Oke rekan trader, tepat tanggal 6 November 2025 kembali lagi kami menghampiri rekan trader dan ingin memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Tanpa buang waktu yang lama lagi, mari rekan trader kita coba langsung masuk aja di kejadian yang terjadi hari kemarin. Nah ini dia rekan trader, kalau rekan trader melihat kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi hari kemarin rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin kembali mencoba mendaki jalan mulia, kembali lagi naik rekan trader di level 99.982 walaupun akhirnya sedikit tertahan dan ditutup posisi 99.787. Sedangkan untuk Euro USD, kita lihat pergerakan yang terjadi pada Euro USD rekan trader. Kemarin pada prinsipnya Euro USD bergerak sangat datar, walaupun sempat naik rekan trader menembus level di seputaran 1.14974, sempat turun juga tapi akhirnya ditutup di seputaran 1.14905. Pound sterling pun sama. Tapi pound sterling dalam hal ini agak sedikit memberikan peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi dan ditutup di seputaran 1.30470. Sedangkan rekan trader untuk gold hari kemarin kembali lagi ya mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi setelah sempat jatuh rekan trader. Gold kemarin mengincar kembali lagi ke level yang agak tinggi dan mencoba kembali masuk ke level 4.000-an. Ya, mencoba. Kemarin sempat naik dan menutup perdagangan di level 3.983. Hari ini ngejos gold, udah menembus level 4.009. Ya. Dan untuk USD yen Jepang kemarin walaupun sempat jatuh di awal perdagangan Asia, tapi setelah itu dia naik sangat luar biasa menembus level 154 dan akhirnya ditutup di seputaran 154.077. Nah, rekan trader, ini adalah kejadian yang terjadi di hari kemarin. Bagaimanakah hari ini? Tapi sebelum kita masuk hari ini, mari kita mengulas dulu tentang tema harian kita. Inti tema harian kita pada hari ini adalah emas diuji penurunan pemangkasan suku bunga. Nah, ini dia. Emas diuji oleh penurunan pemangkasan suku bunga. Ini judul yang menurut saya ini judul yang sangat luar biasa rekan trader ya. Emas diuji oleh pemangkasan tingkat suku bunga. Kenapa bisa seperti kayak gitu rekan trader? Karena gini rekan trader. Emas benar-benar masuk dalam suatu ujian di mana pemangkasan tingkat suku bunga ini sedang diuji rekan trader. Setelah statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell pasca pertemuan FOMC kemarin, di mana dalam statement tersebut ada suatu sikap yang lebih banyak menuju arah hawkish ya, walaupun secara garis besar dovish pun juga memang kenyataan ada di sana pemangkasan tingkat suku bunga, tapi dovish dalam skala yang ya dovish banci sebenarnya menurut saya ya. Hawkish pun juga hawkish banci sebenarnya. Oleh karena itu sikap ini membuat bagaimana pasar bereaksi, membuat dolar agak sedikit menguat, menekan emas. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana pernyataan dari Jeremy Powell menyatakan bahwa dia tidak memastikan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga untuk pertemuan FOMC berikutnya tanggal 10 Desember nanti akan terjadi. Inilah yang membuat emas itu seperti naik tidak mau, turun pun juga
agak ragu-ragu rekan trader. Nah, kebalik. Turun tidak mau, naik pun juga agak ragu-ragu. Makanya dia berputar hanya di seputaran 4.000-an. Hampir 1 minggu terakhir ini emas ini lagi mencari momen-momen yang pas ini. Hal itu juga diperkuat dengan bagaimana perselisihan antara Cina dan Amerika, di mana sudah masuk di babak yang sama-sama mereka ini ya udah sepaham lah ceritanya ya, udah pestanya udah dilakukan ya, ibaratnya udah acara bakar batu udah dilakukan lah, seperti kayak gitu ya. Jadi udah menuju ke hal yang sama-sama win-win solution, sehingga dia juga memberikan suatu posisi untuk ya menekan emas untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Walaupun rekan trader, emas terbantu sekarang, ini saya bilang buat rekan trader, emas terbantu sekarang oleh yang pertama, sejarah mencatat kembali lagi bahwa penutupan pemerintah Amerika sudah memasuki hari ke-36. Hanya Donald Trump yang bisa melakukan hal tersebut. Satu-satunya presiden Amerika di dunia di mana penutupan pemerintahan dia itu luar biasa. Edisi sebelumnya 35 hari, edisi kali ini sudah menuju ke 36 hari. Dan bisa terjadi ya bisa lebih panjang lagi. Nah, akibatnya kita bisa lihat bahwa emas memperoleh suatu booster untuk bisa naik lagi. Nah, rekan trader lihat kemarin emas kan naik, hari ini pun juga naik. Sebenarnya impact-nya itu karena ya penutupan pemerintahan Amerika yang sudah menuju ke hari ke-36. Sudah memecahkan rekor. Nah, ini yang menjadi sedikit masukan buat rekan trader. Akan tetapi kalau rekan trader lihat juga rekan trader bahwa apa yang terjadi ini agak sedikit ditekan dengan data-data yang dikeluarkan kemarin rekan trader. Kalau rekan trader lihat data yang dikeluarkan kemarin, terutama data perubahan tenaga kerja non pertanian ADP, ya pekerjaan swasta lah, dia itu naik rekan trader menuju 42.000 dari minus 29. Artinya kalau dia naik ke 42.000, ini prinsip kerjanya sama dengan data non farm payroll. Kalau non farm payroll lebih dari 150 ke atas atau menuju 200, itu lebih ke hawkish rekan trader. Nah, data ADP ini karena non farm payroll tidak dikeluarkan ya, karena kalau ADP ini kan adalah data swasta ya, pekerjaan swasta lah ya. Para pekerja swasta, sedangkan non farm payroll itu adalah pekerjaan pemerintah. Nah, pekerjaan swasta ini menunjukkan bahwa lapangan tenaga kerja itu mengalami sedikit penguatan. Nah, ini dia. Artinya kalau penguatan segitu, tendensi hawkish memang benar-benar dibungkus di situ rekan trader. Sehingga menjadi suatu trigger juga bahwa kemungkinan juga dalam rapat pertemuan FOMC berikutnya tidak ada pemangkasan tingkat suku bunga. Nah, ini rekan trader harus lihat. Waktu sebelum pemangkasan tingkat suku bunga kan semua bilang dovish. Kan hanya saya yang bilang bahwa hati-hati Jerome Powell. Jerome Powell ini orang yang mengeluarkan statement berdasarkan data. Bagaimana dia mau mengeluarkan data sedangkan data non farm payroll tidak ada? Bisa saja dovish menjadi hawkish dan itu terjadi kan? Itu di saat para analis melihat berdasarkan analisa-analisa lain, ya saya melihatnya berdasarkan analisa saya itu berdasarkan pola psikologi. Wah, ini saya melihat dari pola psikologi, bukan cuma lihat dari analisa data rekan trader. Psikologinya si Jerome Powell seperti kayak gitu dan terjadi. Yang tadinya dovish menjadi hawkish. Nah, ini dia. Data ADP yang dikeluarkan kemarin setidaknya memberikan suatu tekanan terhadap apa yang akan terjadi nanti, sehingga memberikan ruang yang besar terhadap dolar Amerika dan menekan emas. Nah, ini dia. Artinya memberikan ruang bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan besar pun juga tidak bisa akan dilakukan atau mungkin akan di-hold pemangkasan tingkat suku bunga. Nah, ini dia rekan trader. Inilah yang tadinya 69% di Fed Watch, dia udah turun jadi 61. Tapi ya rekan trader harap dimaklumi aja, itu kan cuma data. Akhirnya itu nanti semua tergantung dari Jerome Powell nanti. Nah, oleh karena itu rekan trader, kenaikan yang terjadi pada gold dalam 2 hari ini, barusan aja gold itu udah sampai ke 4.009. Sebenarnya kalau saya mau bilang, pertama tetap gold akan naik selama
shutdown pemerintahan Amerika akan memberikan kekuatan terhadap gold yang naik. Yang kedua, rekan trader, ini yang saya senang. Ya, geopolitik baku hantam sedang terjadi lagi. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena Donald Trump menyatakan bahwa dia akan mencoba hulu nuklirnya dia. Ya, direspon sama Vladimir Putin. Vladimir Putin pun juga akan mencoba hal tersebut karena dua negara ini kan yang mempunyai nuklir yang terbesar ya. Jadi direspon juga sama Putin untuk mencoba menguji coba lagi senjata rudal nuklirnya. Nah, ini yang membuat dunia gonjang-ganjing. Kalau sudah sampai dua negara mengeluarkan statement tersebut, ya pasti akan bahaya itu geopolitik. Bahaya dalam hal ya menunjukkan siapa yang lebih kuat. Nah, dari sinilah yang membantu gold naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Gold itu tertahan karena sikap hawkish, benar ya. Sikap hawkish benar membuat gold bertahan. Tapi yang membuat gold naik sampai saat ini adalah shutdown dan geopolitik. Masalah Cina kita lewatin aja karena masalah Cina udah bakar batu mereka berdua itu, jadi prinsip udah reda, tidak ada efek untuk membuat gold naik, malahan menekan gold. Tapi shutdown Amerika kemarin mencapai rekor tertinggi 36 hari dan hari ini pun juga masih terus berlangsung. Ini akan membuat gold itu naik terus akan naik, plus rencana uji coba senjata nuklir Amerika direspon sama Rusia membuat gold naik sangat luar biasa. Oleh karena itu rekan trader, seperti judul, emas diuji penurunan pemangkasan tingkat suku bunga, ya itu sesuai dengan data-data yang ada. Tapi sekali lagi kita akan melihat terus keadaan ke depan seperti kayak gimana. Kita akan lihat apakah si Donald Trump akan mengeluarkan statement-statement atau pernyataan gering-geringnya. Kita tidak tahu rekan trader karena ya saya dari awal saya udah bilang Donald Trump ini tipikal emak-emak juga nih, emak-emak di Indonesia. Lampu sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Tapi itulah Donald Trump. Luar biasa. Seorang yang memang sangat luar biasa. Salut saya sama tuh orang tuh, luar biasa tuh. Ya sangat mencintai negaranya, mau gimana ya. Salut saya. Oleh karena itu rekan trader, oke, thank you rekan trader. Udah main thank you aja. Emas diuji oleh pemangkasan tingkat suku bunga. Pemangkasan tingkat suku bunga masih bisa saja dilakukan, tapi masih bisa juga ditahan. Data-data menunjukkan bahwa arahnya itu menuju ke ditahan rekan trader. Dan kita akan lihat seberapa besar nanti shutdown terjadi pada pemerintahan Amerika. Kalau shutdown ini masih terus berlangsung dan ditambah lagi uji coba nuklirnya sangat luar biasa, emas akan terbang tinggi. Dan kita akan lihat pergerakan emas ke depan. Apakah dia akan kembali lagi mencoba menuju ke 4050? Arahnya memang udah ke sana, tapi semua tergantung dari geopolitik yang terjadi. Semakin baku hantam terjadi, semakin uji coba nuklir terjadi, semakin shutdown ini semakin lama, semakin pula peluang emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Hidup emas. Oke rekan trader, kita langsung masuk aja ke analisa teknikal. Seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini sepertinya akan dicoba dan memiliki peluang yang sangat besar sedikit terjadi evolusi korupsinya, evolusi penurunannya menurut saya sangat besar ya. Ini kenapa pula ini jadi warna gini? Rekan trader, saya ganti dulu gambarnya, warnanya warna merah jambu kayaknya nih harus nih. Ya. Nah, ini dia. Analisa saya menyatakan bahwa tidak terkemungkinan dia akan tetap turun ke 99.526 walaupun segala sesuatu bisa terjadi, dia juga bisa kembali naik lagi di posisi 99.805. Sebenarnya kalau emas ini dia naik itu pengaruh buat saya besar juga karena kalau saya tukarin duit saya dapatnya besar, bukan emas, dolar Amerika. Aduh, kalau dolar Amerika naik sampai 100, waduh, konversi pendapatan saya makin bertambah itu. Tapi kalau turun kayak gini ya, aduh, pusing juga saya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, masih ada hasil dari trading dan lain-lain kan. Oke rekan trader, kita lihat 99.526 sampai 99.805 adalah nilai yang bisa terjadi pada
indeks dolar Amerika hari ini. Sedangkan untuk euro Uncle Sam dolar, pergerakan yang terjadi hari ini sangat luar biasa. Sepertinya dia akan mencoba untuk mendaki gunung ya, Kalimutu. Nah, kita bisa lihat di sini analisa saya menyatakan bahwa sudah sedikit lagi terjadi titik perselingkuhan antara moving average bisa membuat dia naik, dan saya menganalisa dia bisa naik hingga level 1.15260 dengan asumsi pelemahan bisa terjadi hingga level terendah di seputaran 1.14917. Nah, ini dia. Ini udah sampai menuju Gunung Kalimutu. Gunung Kalimutu ya. Nah, ini dia ya. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat rekan trader, bagaimana pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini. Kita lihat secara garis besar, pound sterling bergerak sangat luar biasa. Kilas-kilas bullish terjadi, arah menuju titik perselingkuhan sudah mulai terlihat. Analisa saya, dia bisa mencoba naik hingga level tertingginya itu di seputaran 1.30820, walaupun tidak tentu kemungkinan dia bisa jatuh bebas di posisi 1.30372. Nah, ini dia. Tapi yang paling seru itu rekan trader adalah bagaimana gold. Gold ini memang benar-benar nona manis. Luar biasa. Gold, kita lihat pergerakannya menuju sesuatu yang sangat luar biasa ya. Pola sorry ini gold ya, gold. Nah, gold ini sepertinya dia akan mencoba naik ya. Sudah terjadi titik perselingkuhan antara moving average, sedikit lagi moving average 50, 100 dan 200 ini berselingkuh. Waduh, selingkuhnya 3 kali ini, bahaya ini. Waduh, main 3 ini nih. Waduh, bahaya ini. Selingkuhnya kacau juga nih, sampai 3 moving average berselingkuh seperti kayak gini, artinya tanda-tanda dia akan naik kan trend semuanya. Tapi analisa saya tetap bilang bahwa dia punya peluang naik ini bisa sampai di level 4026. Saya tidak mau bilang sampai 4037 ya. Kalau memang cinta ditolak dukun bertindak ya, dia bisa naik sampai 4037. Tapi kalau saya 4026 lah sudah cukup lah ya, sudah cukup lah. Dengan asumsi pelemahan bisa terjadi hingga level 3972. Ini bayangkan aja kalau cinta ditolak dukun bertindak, ini dia bisa naik rekan trader sampai di 4037 ini ya. Tapi kalau menurut saya ya udahlah ya, jangan terlalu banyak gacor lah ya, di 4026 aja udah cukup. Nah, sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat USD yen Jepang ini sepertinya kalau saya mau sedikit memberikan analisa, sepertinya dia bergerak ini datar kali ya. Analisanya ya ada lebih banyak pelemahan sih sebenarnya. Analis saya sepertinya hari ini dia tiarap dulu deh. Tiarap dia ini menurut saya ini jauh juga nih tiarapnya nih. Menurut saya tiarapnya itu tidak terkemungkinan dia bisa tiarap di level 153.573. Walaupun masih ada secerca harapan untuk kembali naik lagi di posisi tertinggi di seputaran 154.294. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikalnya. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini rekan trader saya mau kasih sedikit masukan buat rekan trader. Nanti malam itu komentar banyak banget ya. Komentar itu akan banyak malam ini. Jadi harus diperhatikan, sebenarnya untuk hari ini tidak ada yang besar ya, karena hari Kamis tidak ada yang. Hari Kamis cuman pidato udah selesai, tingkat inflasi juga barusan akan dikeluarkan. Tapi yang paling utama adalah harus diperhatikan mulai pada pukul 18.00, 19.00, 23.30 itu akan ada pidato dari para pejabat The Fed. Sekali lagi, pidato-pidato mereka ini untuk saat ini sangat-sangat luar biasa, karena pidato mereka ini akan memberikan arah terhadap kebijakan ke depan seperti kayak gimana. Pasti akan sangat luar biasa dan mempengaruhi arah pergerakan pasar. Oke rekan trader, demikianlah analis harian kita. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Mohon maaf kalau saya kebanyakan bercanda, karena itulah saya. Tapi saya selalu berharap rekan trader coba mengambil yang positif dari analisa saya, yang negatif ya dibuang aja. Canda-candaan saya ini supaya lebih dekat aja dengan rekan trader semuanya. Tapi tetap saya ingin
rekan trader fokus. Jadi kan analisa yang kami lakukan ini adalah penambah untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader. Tapi tetap gunakanlah analisa yang dimiliki oleh rekan trader karena itu yang paling terbaik menurut ukuran dan tataran rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses hari ini. Saya selalu berdoa semoga rekan trader sukses dan cuan dalam tradingnya. Sampai ketemu di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.